Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi adik-adik semuanya. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Pada seger-seger semua, kayaknya udah siap-siap nih ya buat menerima materi training hari ini. Nah, mungkin sebelumnya adik-adik bertanya, loh siapa sih orang di depan ini? Siapa sih dia? Nah, makanya sekarang kita kenalan dulu, izinkan kakak memperkenalkan diri. Nama kakak Cikita Aida Putri. Kakak sekarang mahasiswi di Universitas Andalas jurusan psikologi. Nah, mungkin di sini adik-adik ada nggak yang berminat buat masuk psikologi? Coba angkat tangannya. Wah, ada nih banyak, ada beberapa ya. Nah, bagus. Nah, mungkin adik-adik udah pernah tahu kan hari ini kita ada training tentang apa? Iya, hari ini kita ada training mengenai cara untuk meningkatkan leadership. Nah, sebelum kita memulai training, ada yang tahu nggak sih leadership itu artinya apa? Ada yang bisa? Boleh angkat tangannya. Oke, yang di belakang silakan yang pakai baju merah. Ya, silakan perkenalkan nama. Oke, ya benar banget. Nah, jadi leadership itu adalah salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan, sehingga nantinya kita bisa mencapai tujuan dan sasaran dari organisasi. Nah, jadi keterampilan leadership itu sangat mempengaruhi kinerja organisasi, khususnya dalam hal mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini adik-adik ada yang tahu nggak gimana sih seharusnya sikap seorang leader yang baik itu? Ada yang bisa jawab? Iya, boleh. Iya. Nah, jadi ada beberapa sikap yang harus dimiliki oleh seorang leader. Yang pertama itu adalah keterampilan sosial. Jadi, ketika kita menjadi seorang leader, nah, kita harus mempunyai kepekaan terhadap situasi sosial dan kita juga harus bisa bertindak sesuai dengan situasi. Nah, yang kedua, sifat yang harus dimiliki oleh leader itu adalah kebijaksanaan. Nah, sebagai seorang leader nih, kita harus tahu dong mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah, jadi dalam suatu tim itu akan sangat banyak sekali orang-orang yang akan terlibat. Nah, semakin banyak orang-orang yang ada dalam tim tersebut, maka semakin banyak pula pemikiran dan perspektif yang ada. Nah, bayangkan aja nih, satu orang itu punya satu pendapat, punya satu nilai. Nah, gimana kalau misalnya dalam satu tim itu ada 5 atau 10 orang? Berarti makin banyak dong nilai-nilai yang dianut dan prinsip-prinsip yang mereka pegang. Nah, oleh karena itu diharapkan seorang leader itu harus terbuka untuk menerima perspektif dari orang lain. Nah, kemudian sifat yang ketiga adalah keberanian. Nah, dalam sebuah tim akan banyak sekali kita mendapatkan masalah-masalah selama proses bekerja sama. Nah, karena itu leader itu harus berani memahami kapan sih waktu untuk mempertahankan dan melakukan hal-hal yang dianggap benar, atau ini kita perlu ada perubahan-perubahan nih dalam menghadapi sebuah permasalahan gitu. Jadi ini berkaitan juga dengan sifat yang nomor 4. Nah, sifat yang keempat itu adalah seorang leader itu harus mampu membuat keputusan. Nah, di sini akan ada banyak orang dan kebanyakan orang itu sangat sulit untuk membuat keputusan. Apalagi usia-usia remaja itu cenderung untuk ikut-ikutan dengan teman-temannya. Nah, jadi bagi adik-adik yang mau dan akan menjadi seorang leader itu harus punya kemampuan untuk membuat keputusan. Nah, jadi ketika nanti misalnya kita menghadapi sebuah permasalahan nih, jadi kita itu harus butuh solusi yang harus diputuskan, kemudian dieksekusi. Jadi nggak hanya dipikir-pikirin aja, harus ada wujudnya gitu loh.
Nah, keputusan itu juga harus dipertimbangkan dari segala aspek. Jadi tidak hanya mementingkan keinginan atau pemikiran leadernya aja, tapi coba kita lihat kira-kira tim kita ini setuju nggak dengan keputusan yang kita buat gitu. Jadi hal ini sangat berpengaruh besar terhadap tim yang kita punya. Nah, terus gimana sih cara untuk menumbuhkan skill dan meningkatkan skill leadership di perusahaan atau dimanapun adik-adik berada nantinya, di organisasi, di perusahaan, atau kalau adik-adik SMA itu biasanya OSIS ya, atau organisasi-organisasi lain. Nah, itu yang pertama yang harus adik-adik lakukan itu adalah berlatih untuk disiplin. Nah, seorang leader itu harus mempunyai disiplin yang baik. Jadi kapan kita tahu nih kapan waktu untuk main-main, kapan waktu untuk serius gitu. Nah, kalau kita jadi leader, kita harus tegas. Kalau misalnya hari ini kita ada janji rapat dengan tim kita jam 1 siang. Nah, sebagai leader, adik-adik harus menunjukkan kepada tim adik-adik kalau rapat itu benar-benar dilaksanakan jam 1. Adik-adik datang mungkin bisa sebelum jam 1 atau lebih cepat juga bisa untuk mempersiapkan rapat tersebut gitu. Jadi di sini adik-adik bisa nih membuktikan kalau adik-adik itu bisa menepati janji. Kalau misalnya janjinya rapatnya hanya dilaksanakan selama 2 jam atau 1 jam gitu, nah itu benar-benar memang harus ditunjukkan, memang harus selesainya dalam 1 jam, nggak molor, nggak diundur-undur lagi gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa menginspirasi orang lain. Nah, menjadi seorang leader itu berarti secara tidak langsung harus membuat individu lain itu menjadi termotivasi atau bergerak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jadi leader itu adik-adik nanti harus bisa memotivasi orang-orang. Nah, itulah makanya segala sesuatu itu harus dimulai dari diri sendiri. Kalau misalnya nanti adik-adik maunya teman-temannya tepat waktu nih, tapi kalau misalnya adik-adik sendiri nggak tepat waktu gimana? Bisa nggak kira-kira timnya itu ikut tepat waktu juga? Nah, itu makanya segala sesuatu itu harus adik-adik mulai dari diri adik-adik sendiri. Nah, kemudian sebagai leader, adik-adik juga harus terus belajar. Nah, untuk menjadi leader yang baik, kita itu nggak boleh merasa puas. Kita selalu harus mau belajar, menambah ilmu, karena semakin baik seorang leader, maka semakin mau ia belajar dan menambah ilmunya. Nah, kemudian harus tahu juga nih gimana tujuan adik-adik dalam organisasi. Kemudian pahami juga apa sih kekuatan yang adik-adik miliki dan gimana cara menggunakan kekuatan tersebut. Nah, mungkin di sini adik-adik agak sedikit bingung kalau misalnya kita belajarnya secara teori aja. Nah, nanti akan ada sesi untuk berdiskusi, akan ada role play juga nanti. Jadi nanti adik-adik sekarang untuk materinya sampai di sini dulu. Nah, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti bertanya pada moderator. Nah, terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kakak kembalikan ke moderator dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.